Hai semua, welcome back to my channel. Kali ini aku bawain suatu bintang tamu spesial banget soal percintaan. Kali ini kedatangan adalah Lex The Praxis. Hai Lex, apa kabar? Hai Yes, kabar baik. Senang banget nih bisa ketemu pakarnya cinta. Thank you, thank you, thank you. Mungkin banyak orang yang belum tahu Lex itu siapa. Lex itu dari suatu kelas namanya kelas cinta. Bisa tolong jelasin Lex, kayak gimana sih kelas cinta itu? Alright, thank you Yes ya buat undangannya. Jadi saya co-founder dari kelascinta.com ya. Kita sudah berbagi ilmu tentang cinta, tentang mekanika hubungan Hmm. dari sejak tahun 2006 dulu. Berarti ini kurang lebih di tahun ini yang Wow. ke-15, tahun ke-15 kita berbagi tujuannya adalah untuk membantu laki-laki dan perempuan Indonesia supaya bisa jalanin hubungan secara logis. Karena Hmm. banyak orang yang sudah bisa jalanin hubungan pakai perasaan, which is good, nothing wrong with that Iya. sebenarnya. Cuman kan kurang imbang. Manusia kan diberikan sama Tuhan ada yang namanya akal budi, ada yang namanya Benar. nalar. Nah, disitulah kehadiran kelas cinta kita berusaha memberikan pemahaman yang lebih seimbang, yang logis, yang masuk akal Mm-mm. tentang cinta itu apa. Jadi kalau selama ini dari orang tua, dari media, dari teman-teman udah ngasih tahu cinta secara intuisi, secara hati. Nah, lalu ada kelas cinta yang berusaha menyeimbangkan, menambahkan, supaya jadi lebih rasional menjalani hubungan. Kurang lebih Benar. gitu, Yes. Biar nggak cinta buta aja ya. Biar ada nalarnya Yoi, dikit. yoi. Aku juga baca tuh buku kamu yang Lovable Lady ya. Mm-mm. Itu Dapat beli bagus di banget formula. ya. Itu kayak ngajarin sih sebenarnya cewek tuh harus kayak gimana sih. Habis itu juga sebenarnya kita tuh harus punya sesuatu kayak apa ya, ningkatin diri sendiri dulu. Nah, kebetulan nih sesi kali ini adalah gabungan dari pertanyaan dari kamu semua, para viewers aku, ada juga dari teman aku sendiri, dan juga beberapa personal aku sendiri. Jadi aku mix semua pertanyaan kali ini jadi satu, khusus buat Right. kamu. Asik, thank you. Jadi tegang nih kayaknya. Kan mumpung ada pakarnya, kenapa nggak saya ditanyakin aja? Alright, alright, alright. Nah, yang pertama nih, yang paling banyak banget ditanya sama teman-teman. Lex, apakah cowok itu cuma ngeliat cewek dari penampilannya aja? Apakah inner beauty itu nggak penting? Oke, apakah ngelihat dari luarnya saja ya, cowok ya? Casing aja ya, casing aja. Awalnya begitu. So, Awalnya begitu. Hmm. very, very sad to say, very sad to admit bahwa cowok di awalnya begitu. Kita hanya melihat dari penampilan aja. Kalau kalau sesuatu kurang enak di penampilan luar, biasanya kita nggak peduli. Cowok tuh jahat ya, nggak peduli untuk cari tahu lebih dari sekedar itu. Namun, Oh. saya mesti akuin nih ya, yang namanya penampilan itu beda-beda seleranya. Itu lagi tuh ya. Hmm. Walaupun memang kita ngelihat depannya seringkali atau sampulnya, Ya. tapi preferensi akan sampul itu berbeda-beda tiap orang. Nggak sama Oh. ukurannya. Jadi ada variasi lah kamu udah bilang seperti Hmm. apa. Dan ambang batas mau nerimanya juga beda-beda. Ada orang yang saklek harus Iya, iya, yang iya. seperti ini gitu kan. Nggak Harus boleh yang dan ada dia nggak. bawah tuh. Ya. Nah, nggak boleh yang di bawah ini, tapi ada Hmm. juga yang lumayan luas gitu loh. Kayak aku Oh, mau oke. yang ini juga oke. Ada Ah. bahkan yang kelewat luas gitu. Jadi yang manapun boleh lah, yang penting orangnya baik. Ah, ada juga ya seperti itu. Oh, oke. Jadi orang-orang memang berbeda-beda, tapi secara umum penampilan itu sesuatu yang cukup krusial bagi laki-laki. Berarti nggak wajib kayak harus cewek itu harus putih. Ada yang suka sawo Hmm, matang, ada yang suka yang lebih hmm, tan, lebih eksotis itu ada ya ternyata ya nggak cuma ada, putih itu aja nggak ada. Oke, aku kesana dari exactly. dulu berpikirnya kamu harus putih. Kalau nggak putih nggak ada cowok yang mau gitu. Ternyata banyak juga varian cowok yang mau gitu kan. Yes, yes, yes. Body pun juga nggak mesti yang kayak K-pop misalnya yang benar-benar kurus. Ada juga lebih berisi, lebih semok pun juga cowok juga ada yang suka nyatanya. Yes, Betul di ya. varian apapun selalu ada Mm-mm. peminatnya, gitu loh. Hmm. Jadi ibaratnya kayak eh, dibilang kurus-kurus pun itu ada banyak level Ya, kurus kan sebenarnya gitu loh. Ada banyak level kurus. Semok juga ada semok yang berbeda-beda gitu. iya Jadi ya. dimanapun kita berada sebenarnya selalu ada peminatnya. Hmm. Tidak harus yang seperti K-pop gitu. Iya benar. Nah dengerin tuh, setiap kamu kamu tuh pasti ada marketnya kok, tenang aja. Ya. Nah aku pengen tanyain selanjutnya, sebenarnya menurut cowok itu apa sih yang cowok inginkan dari seorang wanita? Biasanya udah nih, udah oke aku suka nih cewek ini secara Hmm, 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 casing hmm. penampilannya. Nextnya itu apa?
Oke, next-nya lagi-lagi saya harus akuin nih, supaya supaya cewek-cewek juga nggak langsung jadi ngerasa semua cowok begitu ya. Tapi eh, penampilan itu cukup krusial bagi laki-laki. Mm-mm. Jadi kalaupun penampilannya sudah sesuai, banyak Ya, laki-laki itu tetap aja gini. Misalnya saya sudah menyukai banget dan pengen banget sama Yasinta. Misalnya kita ya. sudah berpacaran gitu ya. Jadi kamu adalah orang yang memang saya sangat sukai sesuai dengan selera saya. Mm-mm. Tapi bukan berarti saya itu nggak jadi hilang gairah sama yang lain gitu loh. Jadi kalau Oke. nanti ada yang cakep yang mungkin modelnya berbeda gitu kan, yang variannya berbeda lagi, saya tetap aja bisa jatuh hati sama yang lain gitu loh. Jadi ini Oh. yang orang mesti dipahamin nih gitu loh. Eh laki-laki itu bisa Mm-mm. suka sama satu satu perempuan secara spesifik, Ya, namun bukan berarti itu menghilangkan minat dia sama yang lain. I Gitu. see. Itu sebabnya kalau perempuan berusaha keras banting tulang penuhin kebutuhannya laki-laki, Yes, yes, yes. belum tentu laki-lakinya juga bakal nempel terus. Belum tentu. Oh gitu. Gitu loh ya. Makanya tadi Oke. pertanyaan Sinta kan nanyanya kan apa sih yang dipengenin dari cowok, dari perempuan. Cowok pengen apa sih dari Iya, perempuan? iya benar, Anggaplah si perempuannya kasih semuanya. Penampilan, benar. kecerdasan, kebaikan, hati, tulus, pengorbanan. Tetap aja tuh cowok masih ada, iya ada lagi yang lain yang menarik. Tetap gitu loh. Itu tuh nggak Hmm. hilang. Itu sebabnya mesti berhati-hati gitu loh. Berhati-hati banget, jangan jangan terlalu jor-joran semuanya dikasih sama laki-laki kalau laki-lakinya masih belum belum jelas lah itu. Oh gitu. Soalnya dari dulu tuh kayak teman-temanku bilang gini, kok kamu suka sama laki-laki itu kamu sebentuk kayaknya jadi bunglon, cewek terus jadi bunglon. Saya Wow, cowok tuh suka warna hijau. Kita harus jadi warna hijau meskipun sebenarnya kita tuh warna pink. Kita harus bentuk diri berubah, sendiri berubah dibentukin ya. totally. Iya, sesuai dengan apa yang cowok mau. Maka cowok tuh bakal mau. Hmm. Ternyata enggak. Cowok tuh malah akhirnya Ternyata jadi pergi. awalnya mau, awalnya mau, Awalnya mau, awalnya mau. awalnya mau. Iya, Iya iya iya. Iya. lama kelamaan padahal aku udah gini loh, aku udah cobain segala apapun yang dia suka, aku udah bentuin, aku udah rambutku, dia suka rambut panjang, aku udah rambutku panjang. Dia suka aku pakai baju ini, aku udah pakai baju itu. Tetap aja dia akhirnya pacaran sama orang lain, malah Yes, cari cowok bisa lain. begitu, Bisa bisa begitu begitu. ya. Makanya dalam hubungan tuh bukannya berusaha penuhin kebutuhan cowoknya. Kalau di kelas Hmm, cinta kita bilang gitu ya tuh. ya ya. Jalanin hubungan tuh bukan berusaha muasin, nyenengin, ngerawatin dan ituin cowoknya. Enggak, kalau kayak gitu percuma. Sampai kapanpun tuh cowok akan tetap punya pengen yang lain. Bukan berarti dia nggak puas ya, bukan berarti nggak puas. Iya ya. Anggaplah saya sudah puas, saya sudah Hmm, bahagia sama Yasinta. Tapi tetap aja kalau ada yang lucu di luar sana, hmm, cowok tuh sering kali untuk ya main aja, bercanda aja iya. gitu. Dan Kayak kalau udah itu goda-godaan gitu. betul. Dan kalau itu udah kejadian, nanti si Yesita bisa, gue kurang apa sih? Iya, yes, bener, bener banget. Gitu kan, Yes? Iya, iya. Nah, kok bisa kok kayak gitu? Terus Heeh. apa yang maksudnya kayak gimana sih baiknya tengah-tengah tuh biar biar dia suka, kitanya juga suka, biar sama-sama enak lah. Relationship Hmm, kan bukan hmm. cuma menyenangkan satu orang aja, tapi kita sebagai wanita pun harus juga bahagia kan. Betul, betul, betul. Oke, that's a good question. Saya suka, Yes. Hmm. Eh, salah satu yang mempermudah hubungan adalah Hmm. cari orang yang suka apa yang kita suka. Orang yang Hmm. menyukai apa yang kita sukai. Jadi ada banyak kemiripan, similarities antara kita sama dia. Jadi ketika kita melakukan X itu, Ya. bukan untuk nyenengin dia. Tapi karena gue emang Ah, suka ngelakuin X, kebetulan dia dan juga juga suka suka. sama X, gitu kan. Ah, Nah, apa ya? Jadi ngerti, saya ngerti, nggak ngerti. banting tulang muasin dia gitu. Jadi ibaratnya sebagai sepasang kasih, misalnya saya sama Yesinta gitu ya. Jadi kalau saya sama kamu punya banyak kemiripan gitu ya. Hmm. Jadi Yesinta ngelakuin hal yang Yesinta suka dan saya suka, itu double efeknya. Kamu Ya, happy ngelakuin yang kamu suka, saya ikutan saya happy happy. ya. Jadi Relationship makin jadi makin langgeng jadinya kan. exactly gitu loh, semuanya happy. Nah, kadang-kadang ya Sinta akan ketemu hal yang saya nggak suka. Sorry, hal yang saya suka tapi kamu nggak suka. Hmm, ya. Misalnya main game, nih, contoh aja saya suka main Iya. game, kamu kurang suka gitu Kok kan. tahu sih? Nah, nah kamu sesekali aja tuh temenin saya main game, nggak perlu Hmm. terus-menerus, Iya, sesekali iya. aja gitu kan. Karena kan kamu nggak terlalu suka kan gitu loh. Iya. Kalau kamu nggak terlalu suka ya nggak usah sering-sering, sesekali aja udah cukup. Dan nggak perlu maksain diri 100% karena kamu Ah, sama saya ada area-area yang sama, yang mm-mm. tanpa berusaha pun kamu Sudah sudah sama. nyenengin saya. Iya, Ah, oke, oke. kamu nggak perlu berusaha keras, saya udah ikutan seneng. Demikian juga saya nih, saya mesti cari perempuan Yesinta yang punya kemiripan sama saya banyak. Semakin banyak Mm-mm. kemiripannya, semakin enak biasanya.
Karena Iya, apapun yang saya lakuin, karena itu enak buat saya lakuinnya sering dong, gitu loh. iya Dan pasti kebetulan ya jadi Sita hobi. juga suka. Jadi Ah, ya win-win bentuknya. Itu iya benar-benar. prinsipnya. Berarti nggak mesti cewek itu jadi bunglon ya? Nggak mesti Bahkan dan nggak harus tidak kayaknya. disarankan, tidak Tidak disarankan untuk disarankan, jadi iya. bunglon, tidak Tidak disarankan jadi bunglon. disarankan, benar. Jadi temuin seseorang yang punya kemiripan sama kamu, klik sama kita juga, dan akhirnya Mhm. ngelakuin sesuatu hobi yang sama-sama happy, Nggak, gitu kan. nggak bisa persis 100% sama Iya, sih, nggak yes. persis 100% sama, ada Iya, beberapa iya. bagian aja, Mhm. gitu. Berarti memang cara jadi bunglon itu salah. Itu udah kick aja deh cara jadi bunglon itu. Capek jadi bunglon. Capek, capek bener. Karena kakakku pun juga seperti itu dulu sama pacar sebelumnya. Dan akhirnya Mhm. nggak langgeng hubungannya. Mhm. Nah, yang satu nih lagi, ini totally sebenarnya ini pertanyaan yang aku banget, yang aku pengen tanyain banget sama seorang cowok. Gini, jadi cewek seksi itu sebenarnya salah nggak sih? Sedangkan kita di budaya Hmm. timur kan seksi adalah no no no. Itu suatu yang tabu, satu yang kayak memalukan. Nggak, kayak cewek seksi itu cewek murahan. Hmm. Dan how much is too much untuk kata Hmm. seksi itu? Right, right, right. That's a very deep question. Itu bisa jadi satu episode YouTube sendiri tuh. Tapi oke, saya coba jawab pendek nih. Ya, pendek aja. Eh, Jawab pendeknya adalah betul yang dibilang kamu, di budaya tertentu seksi itu penilaiannya lebih ke arah nggak enak, negatif, kayak Mm-mm. di Asia misalnya gitu kan. Karena di Asia itu mementingkan apa kata orang, ya Iya, kan? benar. Apa kata orang. Jadi kalau kalau masyarakat sekitar itu nggak suka sama itu, maka yang baik itu pun jadi salah. Kalau Mm-mm. masyarakat merasa begitu. Sementara kalau di Barat, Barat itu penting dengan nilai-nilai individualistis. Jadi Iya, kalau menurut gua enak, ya bagus. Kalau lo nggak suka, itu masalah lo, gitu iya, kan? benar. Gitu. Jadi memang setuju di Asia tuh ada beberapa image seksi, image apalagi selain seksi, menawan, mempesona, Iya. itu seolah-olah perempuan Semok tuh itu jangan jelek. sampai Iya, semok, itu jelek gitu loh ya kan. iya. Jadi memang agak sulit kalau kita bicara boleh apa nggak boleh. Kalau kita Hmm, bicara boleh nggak boleh ya. Tadi kan iya, kamu nanya salah nggak sih kalau jadi seksi? iya. Saya bilangnya gini, kalau memang kita nggak kuat untuk dinilai sama masyarakat, nggak kuat ya, kan Ah, ya kita pindah ke lokasi yang buat kita lebih nyaman. Saya bilangnya gitu, I see, ya I gitu see. loh. Karena kita nggak bisa ngubah masyarakat, kita nggak Benar, bisa ngubah nggak budaya, bisa, nggak gitu bisa. loh, ya kan? Jadi Terlalu kita lama coba soalnya. exactly itu udah ratusan ribuan tahun mungkin. Iya, Jadi karakter bangsa misalnya. karakter Jadi ya, kita benar. coba bergeser ke komunitas lain yang lebih bisa mendukung kita ketika kita lagi seksi. Tapi Hmm, ketika kita lagi balik ke rumah, ke kampung halaman atau kemana lah gitu ya, yang tradisional iya, itu iya, iya, kita iya. kurangin dikit seksinya gitu Iya. loh, kurangin Disesuaikan dikit, kan? disesuaikan gitu loh, Iya, kita adaptasikan. Jadi nanti ketika kita udah jauh dari lingkaran-lingkaran yang nggak suportif ini, ya kan? hmm, Nah silahkan kita flourish lagi tuh, kita pengen seksi yang kayak gimana pun kalau ada lingkungan yang pas. suportif. Iya. Lingkungan Kayak yang pas misalnya ya, seperti itu. kalau kita lagi misalnya lagi liburan nih ke Bali contohnya, nggak usah jauh-jauh ke Mm, Bali, pakai bikini it's okay. Itu benar yes, totally safe kok di Bali. Tapi kalau aku pergi ke yes. Jawa ataupun pergi ke pantai Jakarta, pantai apa sih yang terkenal? Nggak tahu gua, Gue nggak tahu beneran juga nggak. masa. Contohlah pantai di Jawa gitu. Nah, Aku nah. pakai bikini ya pasti nggak boleh, nggak bisa itu. Yes, yes, yes. Jadi Nggak memang diterima oleh nggak masyarakat. diterima, nggak diterima. Kalau di Bali sih Hmm, fine-fine aja. betul, Jadi betul, kayak gitu ya, betul. sesuaikan dengan tempatnya. Oke. Nah, Dan soal tadi ada uh, pertanyaan how much is too much. ya, Nah, itu lagi-lagi balik ke personal tuh. hmm, Balik ke personal. Walaupun kita sudah ada di Bali, how much is too much, tetap aja penilaian pribadi. Soalnya gini, kadang-kadang kadang-kadang kita ngerasa ini kayaknya udah too much gitu kan ya. Tapi ya, menurut orang lain sebenarnya masih biasa aja. Nah, kalau kita sibuk mikirin yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, akhirnya jadi hmm, pusing. Gitu. Jadi mendingan kita oke, trial aja dulu. Kita keluar pakai yang seperti ini. Apakah ini mengganggu diri aku? Apakah hmm, ini berbahaya? Apakah ini merugikan? hmm. Kalau kita tenang-tenang aja, ya so far so good. Jadi kayak semacam trial error. Ya, berarti kayak Karena agak titik-titik yang nyamannya udah apa anget-anget gitu di mana sih, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin gitu juga tengah-tengah yes, gitu ya. yes, yes, yes. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih yang mirip juga Hmm, dengan ini. Aku suka dengan kata-katamu tadi tuh bahaya. hmm, hmm, Nah, aku sendiri aku cobain kan jadi myself. Aku tuh suka hmm, style itu yang agak seksi tapi elegan.
Jadi aku Right. nggak bakal pakai terlalu mini pendek-pendek itu enggak. Tapi emang lebih ke bodycon ataupun lebih ke kesannya seksi sih. Meskipun tidak terlalu Mhm. menunjukkan totally semua gitu enggak. Mhm. Dan aku juga merasa nyaman, juga feel seksi. Tapi terkadang Mhm. aku merasa nggak aman. Dan aku juga dan malah yang cowok-cowok attract itu yang datengin aku malah cowok-cowok yang mata keranjang, yang kayak cowok-cowok nakal. Sedangkan aku Mhm. sebenarnya pengen cari cowok yang good guy, yang high Mhm. quality guy. Nah, gimana caranya biar bisa aku tuh feel sexy, feel confident, tapi juga merasa aman dan bisa menarik cowok yang high quality. Ada saran nggak? Alright. Oke. Nah, ini agak susah jawabnya karena kalau kita bicara aman nggak aman ya, Ya. itu seringkali terkait sama lingkungannya mana, lingkungannya di Hmm, mana gitu loh. Kalau soal masalah seksi dan elegan itu kan kita bicara soal pilihan apa yang ditampilkan. Kadang-kadang benar. kadang-kadang terkait dengan seberapa banyak yang terbuka dan tertutup, kadang-kadang gitu. Iya, Kadang-kadang seksi juga terkait sama bentuk. Kita bisa ngeliat shape apa enggak gitu iya, kan ya. Jadi iya. kulit sih nggak ada yang kelihatan, tapi shape-nya kelihatan banget gitu kan, Iya. lekuknya kelihatan banget. Heeh. Jadi itu memang berbeda-beda. Tinggal kita taruh ada di lingkungan yang seperti apa kita. Kalau kita Hmm, bicara di internet, kalau kita bicara di internet hmm. di mana kalau kita taruh foto kita, ya kita nggak bisa ngontrol siapa yang datang ke profil kita, Iya, benar. ya kan? Nah, orang di internet memang punya kecenderungan lebih berani gitu loh. Jadi lebih Iya, berani untuk nyamperin, ngajak ngegodain, ngajak ngomong bahkan sampai ngucapin kata-kata yang nggak enak dan iya, judging kita benar. gitu, yang pokoknya nggak enak banget lah, yang ofensif sekali. Nah, kalau di internet memang seperti itu. Kalau di offline tapi, kalau di Mm-mm. dunia nyata, dia tadi kan kamu bilang sering disamperin sama yang bandel-bandel, bad boy atau brengsek dan segala macam. Yang baik-baik juga mungkin mau Mm-mm. tertarik ketika melihat penampilan seorang perempuan yang elegan gitu kan, yang Iya, seksi. Cuman saya mesti bilang gini, yang baik-baik itu kadang-kadang takut gitu loh. Mereka jiper istilahnya kalau di Jakarta. Mereka kayak iya. Kenapa gitu ya? Aku mereka pengen kadang bilang takut. Nek, kenapa gitu? Kenapa takut gitu? Tapi Gue tapi nggak bener gigit kok. ngerti kan maksud kamu Ngerti, kan? ngerti, Kalau ngerti, ngerti. uh, Mereka iya malah iya langsung jadi ciut itu. Aku berpikir kenapa gitu. iya Ah, karena terlihat begitu mempesona gitu loh. Yang elegannya tadi itu entah kita heeh. bicara bentuk badan atau pilihan bajunya Hmm. atau kosmetik yang dipakai itu itu apa nih, intimidating. Nah, itu dia istilah Yes. yang saya cari. Itu intimidating bagi banyak laki-laki yang nice guy dalam tanda kutip gitu ya. Laki-laki yang baik, Hmm. laki-laki yang alim, laki-laki yang lurus dan lempeng istilahnya. Begitu melihat yang kayak gitu mereka langsung kayak, aduh nggak bisa gue, waduh nih wah ini high class nih. Jadi mereka langsung intimidated duluan dibandingkan Gitu. si laki-laki yang bandel itu, gitu loh. Laki-laki yang Hmm. bandel itu mereka langsung aja berani pepet, langsung Hmm. keluarin Ya. kata-kata nggak pakai mikir, bahkan kadang-kadang jahat dan kata-katanya kasar, ya. Yes. Jadi mereka nggak peduli kamu nyaman atau nggak nyaman, pokoknya gue pepet aja lu. Sementara yang laki-laki baik ini, misalnya kita bicara komunitas ya, kamu Iya. masuk ke sebuah komunitas baru dengan tampilan yang menawan sekali, mempesona. Hai teman-teman, aku Yesinta. Nah, misalnya di situ ada 5 cowok baik-baik di situ kan yang tertarik sama Hmm. Yesinta. Pasti ngeliatnya kayak, ih cakep, ih lucu, ih mau deketin. Tapi gue mesti hati-hati ngomongnya, jangan sampai gue salah nih. Kalau gue salah ngomong, nanti hilanglah kesempatan gue. Jadi laki-laki itu terlalu banyak mikir, yang baik ya, terlalu Yang banyak baik ya. mikir gitu loh. Mereka takut salah langkah, takut menyinggung perasaan Yesinta, takut ini, takut itu dan segala macam. Gitu. Ya, jadi di satu sisi begitu. Ya. Tapi saya akui ada laki-laki baik yang memang high quality, yang Hmm. pede, yang secure, yang sehari-harinya pun sudah terbiasa dengan perempuan yang menawan, Hmm. gitu loh. Sudah terbiasa dengan Agree. penampilan yang Yesinta tampilkan. Jadi laki-laki baik ini mereka nggak minder ngelihat Yesinta, mereka kayak santai aja, mereka samperin. Cuman Iya. jumlahnya mereka juga memang Nggak nggak gitu banyak. banyak, Iya. gitu, gitu yes. Makanya aku tuh agak takut ngeluarin sexiness itu agak agak takut karena meskipun aku nggak keluarin pun nggak sengaja keluar Mm-mm. dan itu mengundang yang nggak baik-baik. Sedangkan aku pengen dapetnya cowok yang baik, kenapa yang datang kok yang begini sih? Aku mau cowok baik dong gitu. Harus gimana Makanya gitu? makanya kalau di kelas cinta di Lovable Edit spesifik kita bilang Heeh. selain kita memancing orang datang atau menarik perhatian Hmm. orang, tapi kita juga perlu punya kecekatan untuk kalau ada yang Seleksi. bagus kita yang nyamperin gitu loh. Ah, jadi Supaya nggak usah nunggu ya. mempermudah.
nggak Ya, usah ya. nunggu karena mungkin si laki-lakinya ini minat sama kita, sama Yesinta, tapi dia masih takut menyinggung Yesinta gitu, nggak atau ngerasa dirinya nggak mampu, nggak mungkin Yesinta suka sama gue. Ada juga loh Oh, yang kayak gitu. Jadi Yesinta samperin dia, buka percakapan supaya mempermudah dia, supaya dia kayak, oh gue diajak ngomong, ya udah deh, oh. gue mau deh. Berarti Jadi kayak kayak ngasih ngasih lampu hijau ke dia ya? exactly, ngasih Ah, lampu hijau, bukan ngejar, bukan berusaha ngapa-ngapain, cuman kasih iya. tahu kayak yuk gitu loh, cuman Iya, ngasih gini doang, kenalan ya. yuk, Ya. yuk mau yuk gitu, kayak Oh, gitu doang gitu. sih. I see. Jadi selama ini aku cuman diam dan akhirnya dikejar, tapi aku main dia, tapi dia nggak deketin aku, jadi kayak ya gitu. Banyak Oke, yang kayak gitu ya, iya. banyak ya. Nah, selanjutnya nih tentang kesetiaan. Sebenarnya cowok tuh bisa setia nggak sih? Ini ngomong gini kayak meragukan nih. Iya, masa gini loh. Ada teman baikku bilang gini, lu ya kalau cowok itu nggak bajingan, dia itu gay. Ada teman cowokku bilang kayak gitu. Cuma pilihannya kalau bajingan atau gay sih, yang normal dan baik mana gitu. Jadi seolah-olah susah banget nyari yang setia ya, Iya, karena yang setia ternyata tuh kayak susah fiktif banget ya. rasanya. Iya, rasa itu cuman ada di drama Korea ataupun drama-drama love story yang ada di TV aja. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Gue punya konsep begini nih ya. Ini Hmm. konsep ini belum tentu benar ya, tapi ini salah satu perspektif ini. Hmm. Sebenarnya cowok setia dan cowok baik tuh ada, ya kan? Amin. Cuman, amin. Cuman seringkali kalau di Asia, perempuan itu ketika sudah berpacaran, apalagi berumah tangga tuh suka manut aja, nurut aja Hmm. sama si Hmm. laki-lakinya, gitu Ya, ya. ya, Jadi ya. si laki-laki baik ini ketika si pacarnya atau istrinya itu nurut, ngelayanin aja terus, Iya, ya. lama-lama jadi besar kepala, gitu loh. Oh. Kalau kita bicara pakai bahasa yang lebih modern, ada laki-lakinya jadi lebih berkuasa karena Hmm. perempuannya ngelakuin apapun yang lakinya mau. Iya, ya. Nah, di satu titik, ketika kuasanya itu terlalu lebar dan tinggi, si laki-laki itu bisa jadi jahat. Sama Iya, kayak ya. orang kalau kebanyakan duit, gitu, kebanyakan apa, itu bisa jadi bandel, bisa jadi jahat. Gitu kan, Iya, gambarannya ya. gitu. I see. Sebenarnya bukan cuma laki-laki doang sih, perempuan juga. Kalau Iya, enggak kebanyakan, ya. dia Enggak punya sih kuasa sama. terlalu lebih. Sama aja gitu. Nah, jadi Sama-sama. itu yang membuat, perspektif saya membuat kayaknya susah nyari laki-laki yang baik gitu. Padahal sebenarnya Hmm. yang baik tuh ada. Cuman ketika awalnya baik, biasanya gitu loh. Laki-laki Iya, awalnya iya, baik, iya. makanya ceweknya mau, tapi ceweknya itu merendah mulu gitu loh. Iya, karena diajarkan seperti itu loh. Bener, yang kamu bilang tuh kita diajarkan untuk harus nurut sama cowok, harus gini apa pemikiran orang tua zaman yang kolot zaman dulu. Kamu Hmm, harus hmm, hmm. ngelayanin suamimu, harus begini kayak gua kapan dilayaninnya gitu. Masa Gue juga dia mau dilayanin. iya gue juga mau dilayani, gue mau diginiin, mau dikasih tas baru atau apa, dibanyain apa gitu, seneng-seneng keluar. Masa Ah, senengin dia doang sih gitu. Oke, Dia harus oke. gitu, cewek itu harus nurut sama cowok, nggak boleh nentang cowok. Kalau dia salah gimana? So, gue Hmm, setuju hmm, hmm. aja sih. Ternyata Hmm, justru hmm. itu nggak bagus ya kalau manut sama cowok itu enggak. Kita harus kayak setara. Cewek sama Hmm, cowok itu hmm. harus setara kan. Aku punya Yes. konsep sih gitu. Aku nggak mau di atas cowok, aku nggak mau di bawah cowok, aku pengen setara sama cowok. Yes, yes, Oh, gitu. Ada masanya memang kita perlu mengalah, tapi iya iya benar. itu sifatnya insidental gitu loh. Mm-mm. Momen-momen di mana diperlukan kita jadi begitu. Tapi tidak 100% si ceweknya itu perlu geletakan dan Iya. mengalah gitu. Itunya yang banyak bikin laki-laki akhirnya ketika dikasih kekuasaan terlalu banyak jadi Mm. overpower, over dominan dan lain-lainnya. Makanya jadi bandel tuh laki-laki. Oh, I see. Jadi kayak kurang tantangan lah, cuma gini doang. Gue ijek juga nggak apa-apa nih cewek kayak gitu jadinya. Yes, 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 Ah, yes, itu jelek, cara ngomong jeleknya sih kayak seperti itu ternyata. yes, betul, Oh, gitulah. oke. Itu perspektif saya sih gitu. Oke. Sama juga perspektifnya. Berarti ada cowok setia dan gitu, cuma kita kasih cewek kasih tantangan sedikit gitu sama cowoknya dikit gitu ya. Jangan modet-modet melulu.